11 orang pejabat, oknum pejabat, 9 itu doyan selingkuh. Laki-lakinya itu adalah RK. Nah, karena satu pihak tidak mengakui si RK, di satu pihak bisa merasa memang dia berhubungan dengan RK, maka jalan satu-satunya tes DNA. Ketika masalah ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Inilah sekarang ada orang mengaku mencuri, padahal dia bukan pencurinya. Pencurinya yang dituduh pun tidak pernah mengakui bahwa dia mencuri, malah yang tidak mencuri mengaku dia pencurinya. Nah, ini kan aneh. Ada orang, seorang pengusaha yang Rifilianun tak siapa namanya, itu mengaku bahwa dialah yang menyetubuhi dan meniduri atau berselingkuh dengan Lisa Mariana, dan Lisa Mariana merasa tidak mengakui bahwa dia lelaki yang menidurinya, yang kata alasannya Lisa Mariana dalam keadaan mabuk. Itu udah aneh ya. Artinya dia kok pasang badan siapa yang menembak dan siapa yang mengaku penembak, kan begitu. Yang si penembaknya nggak ngaku, malah yang tidak menembak mengaku dia penembaknya. Ini kan justru secara hukum bisa dituntut melakukan pencemaran nama baik, ya, perbuatan bohong, ya, mau mengalihkan suasana bahwa bukan si RK sebagai pelakunya. Dibayar berapa, bos? Kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Waduh. Ini semakin seru aja nih kasusnya Ridwan Kamil versus Lisa Mariana. Wih, banyak nih orang yang berkecimpung nih di sini. Waduh, si ini begini, banyak pengamat media sosial, pemerhati media sosial juga ikut berbicara gitu loh. Waduh, nggak tahu lagi nih kita mau bagaimana. Semakin semeru, semakin panas, dan yuk kita lihat aja beberapa potongan videonya. RK, supaya ini tidak berlarut-larut dan menjadikan ini bola liar, ya, maka selesaikan secara laki-laki. Gunakan orang-orang yang pintar, yang punya ilmu untuk bisa menyelesaikan ini dengan meyakinkan kepada LM bahwa masalah ini harus selesai supaya LM tidak rugi, RK tidak rugi. Saya pikir itu intinya ya. Kalau ini didiamkan, RK bungkam, maka ini terus menjadi bola liar. Oke. Nah, barusan kita sudah lihat nih guys, ya, tentang polemik yang terjadi antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Semakin panjang, semakin panas, semakin banyak yang berbicara gitu ya. Nah, kita tidak mau berlama-lama lagi guys. Kita undang saja nih Muara Kartasi Matupang dan Bapak Anton Sihite selaku orang yang berkecimpung di dalam partai politik. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya nih guys. Yuk langsung saja kita bertanya-tanya. Iya, Bang Muara, kan kita sudah lihat nih tadi ya cuplikan videonya di awal gitu ya, bahwa kasusnya Lisa Mariana dan Ridwan Kamil itu semakin panas nih Bang. Ya, sebenarnya Abang ini kan sebagai praktisi hukum, gimana nih Bang langkah-langkahnya Bang biar cepat selesai, juga rakyat Indonesia juga tidak terganggu gitu ya dengan adanya kasus Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil nih Bang. Harus bagaimana Bang? Ya, Lisa Mariana maupun Ridwan Kamil Bang. Gimana tanggapan Abang? Beberapa kali saya sampaikan, kalau kasusnya Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana itu delik aduan. Ya, artinya ketika seseorang merasa dirugikan, maka dia berhak untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Sekarang di mana faktor kerugiannya? Nah, sekarang kan Lisa Mariana menuntut pengakuan dari Ridwan Kamil, ya, RK, yang pernah berselingkuh dan menghasilkan buah seorang anak. Nah, tempo hari masih disantunin. Saya nggak tahu santunannya berapa dan bagaimana juga jadwal penyantunannya. Tetapi ketika anak itu perlu status kedudukan hukum, maka Lisa Mariana menuntut supaya RK mengakui
bahwa buah benih yang tempo hari dilahirkan itu adalah buah benihnya dari saudara RK. Nah, sekarang kalau ada orang yang mengaku bahwa dia yang berbuat, dia yang berselingkuh dengan Lisa Mariana, Lisa Mariana menolak bahwa bukan dia laki-lakinya itu adalah RK. Nah, karena satu pihak tidak mengakui si RK, di satu pihak Lisa merasa memang dia berhubungan dengan RK, maka jalan satu-satunya tes DNA ketika masalah ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, di sini kan kuasa hukum dari Lisa Mariana itu seperti apa berbuatnya? Artinya upaya-upaya apa yang dilakukan? Kan tidak diam melulu. Ini kan saya lihat cuma press conference menyatakan bla 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 yang nggak jelas. Nah, yang dirugikan kan kliennya. Nah, inilah sekarang ada orang mengaku mencuri, padahal dia bukan pencurinya. Pencurinya yang dituduh pun tidak pernah mengakui bahwa dia mencuri, malah yang tidak mencuri mengakui dia pencurinya. Nah, ini kan aneh. Ada orang, seorang pengusaha yang Rifiliano entah siapa namanya, itu mengaku bahwa dialah yang menyetubuhi dan meniduri atau berselingkuh dengan Lisa Mariana, dan Lisa Mariana merasa tidak mengakui bahwa dia lelaki yang menidurinya, yang kata alasannya Lisa Mariana dalam keadaan mabuk. Itu udah aneh ya. Artinya dia kok pasang badan siapa yang menembak dan siapa yang mengaku penembak, kan begitu. Yang si penembaknya nggak ngaku, malah yang tidak menembak mengaku dia penembaknya. Ini kan justru secara hukum bisa dituntut melakukan pencemaran nama baik, ya, perbuatan bohong, ya, mau mengalihkan suasana bahwa bukan si RK sebagai pelakunya. Dibayar berapa, bos? Ini kan pasti ada udang di balik batu, ya. Netizen mesti tahu nih, ya. Ini nggak benar. Artinya Lisa Mariana masih punya hak menuntut RK. Kalau RK tidak mengakui tes DNA, itu aja intinya. Kemarin kan kita lihat di media sosial gitu ya, ada seorang pengusaha namanya Revelino, Bang. Dia secara terbuka, terang-terangan mengaku ke publik bahwa Revelino adalah ayah biologis dari anaknya Lisa Mariana, Bang, gitu loh. Nah, kok bisa tambah runyem nih, Bang, gitu ya. Sana ngaku, sini ngaku, sana nggak ngaku, sini nggak ngaku gitu ya, Bang. Terus ada orang nih namanya Revelino gitu loh ya, ngaku-ngaku sebagai ayah biologisnya Lisa Mariana gitu loh, Bang. Gimana nih gitu loh, menurut pendapat Abang, apakah status hukumnya seperti apa? Kalau memang dia ngaku-ngaku, apakah bisa dipidanakan gitu loh, Bang? Bisa lah, artinya bisa lah. Artinya itu kan pencemaran nama si Lisa Mariana. Emang gua perempuan esek-esek, semua bisa naik, semua bisa ke toilet, bisa buang air di tempat toilet gua. Kan gua bukannya toilet umum, artinya gua berhubungan hanya dengan RK, tidak dengan yang ngaku-ngaku Rifaliano entah siapa itu, ya. Nah, ini kan kalau ada pendatang baru seperti itu kan perlu dipertanyakan. Ya, ini Lisa Mariana bisa menuntut ini orang palsu, ya. Netizen mesti tahu nih, ya, ini palsu, ya. Sebenarnya RK mesti melaporkan LM kalau RK tidak berbuat. Ini kan enggak, karena kalau dilaporkan si LM, maka RK diperiksa, maka akan muncul tes DNA oleh pihak kepolisian. Itu intinya. Kalau kita lihat di media sosial nih, Bang, ya, banyak banget yang berbicara di kasusnya RK dan Lisa Mariana ini, Bang, gitu ya. Mulai dari advokat gitu ya, terus juga politisi juga ada, terus juga pengamat media sosial juga ada gitu loh. Terus yang ngaku-ngaku juga banyak gitu loh. Ini fenomena apa nih, Bang, gitu loh. Kok ada satu kasus yang nimbrung banyak sekali gitu loh, Bang. Kenapa nih, Bang? Coba dari kacamata Abang seperti apa nih? Jadi gini, di mana ada gula di situ banyak semut. Dia pengen populer. Kalau si Hotman Paris mah kita udah tahu ya, dia juga menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukumnya lah, ya. Di awal dia tidak mengakui mengenai
tes DNA, kok terakhir dia dorong-dorong, artinya menawarkan diri lagi. Saya masih ada videonya YouTube-nya. Nah, jadi kalau ada oknum teman sejawat ya yang mau membonceng popularitas, ya itu haknya dia, nggak apa-apa, silakan, nggak ada yang larang ya, sepanjang memang dia bisa menjelaskan, dia bisa nimbrung ya. Nah, saya pikir itu hak-haknya dia lah, sah-sah saja. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Rivalino ini siapa? Kok mengaku bapaknya, padahal si LM tidak pernah tahu laki-laki itu pernah menidurinya. Alasan mabuk, yang mabuk ini Rivalino apa LM? Itu aja. Bang, seandainya gitu ya, Ridwan Kamil mau tes DNA, dan ternyata hasil tes DNA itu adalah anak dari Lisa Mariana, ternyata adalah anaknya Ridwan Kamil, Bang. Nah, kalau dari aspek hukum, Bang, sebagai anaknya Ridwan Kamil gitu, dia akan mendapatkan hak apa aja, Bang, selain hak waris, Bang? Bisa dijelaskan nggak, Bang, secara Abang seorang praktisi hukum, Bang? Ini kan hukum sudah mengatur ya. LM juga bukan orang-orang bodoh ya. Saya nggak tahu kuasa hukumnya bodoh apa pintar itu. Sebenarnya mesti ajarkan LM lah bahwa dari status DNA itu maka nanti ketahuan siapa yang manjat LM. Nah, baru kedudukan hukumnya itu jelas. Kalau ternyata RK yang manjat, ya RK bertanggung jawab. Maka status anaknya mempunyai status hukum dan berhak untuk mewaris. Itu aja. Nah, mungkin kan RK malu ya, segan karena dia public figure, politisi lah saya bilangnya, saya bilang tokoh publik ya. Nah, mungkin dia malu mengakui bahwa dia berhubungan dengan LM. Karena istrinya orang baik, saya tahu persis. Ibu RK itu baik, sopan, santun, dan orang terhormat. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, dia juga merasa terpukul. Keluarga terpukul. Nah, tapi supaya tidak berlarut-larut, laporkan si LM kalau berani. Nah, ini kan nggak berani. Di aspek hukum nih, Bang. Nah, ini kan Ridwan Kamil nggak ada suaranya, Bang. Dan tidak melakukan action apa-apa juga. Begitu juga dengan Ibu Cinta gitu ya, Bang. Istri yang sah dari Ridwan Kamil ini, Bang, juga tidak melakukan apa-apa gitu loh, Bang. Terus apakah kasus ini akan mengambang? Apakah kasus ini akan hilang? Apakah kasus ini akan terus berjalan nih, Bang? Sebagai seorang praktisi hukum, gimana menurut pandangan Abang? Artinya begini, kalau nanti RK tetap bungkam, tidak ada suara, sementara ibu juga sudah menawarkan sesuatu kepada LM, ditolak sama LM, berarti kan LM masih bersikeras untuk pengakuan, bukan soal uang, karena sudah ditawarkan, lu diem, asal lu gua kasih sekian, asal lu diem. Tapi LM kan nggak mau. Di belakang LM juga mungkin ada orang yang bukan lawyernya, ada orang yang memang lu tetap tuntut hak anak untuk tetap menjadi pewaris. Bang, pihak dari Lisa Mariana ini kan punya barang bukti nih, Bang, bahwa selama ini dia mendapatkan transferan gitu ya dari Bapak Ridwan Kamil. Dan ketika di stop gitu dan mulai speak up Lisa Mariana, Bang, itu juga ada penawaran, Bang, untuk tidak mengakui itu, Bang. Ada penawaran 500 juta dan 2 miliar, Bang. Dan ini kan membuat RK tersudut, Bang, karena data itu ada, Bang, di Lisa Mariana, Bang. Gimana nih pandangan Abang? Bukaan aja, mau nggak RK terus disudutkan, ya dipiralkan, ya. Kalau dia mau, ya udah itu aja terus ini akan bergulir. Tapi jangan silap, satu ketika LM ada batas waktu untuk melaporkan itu kepada kepolisian, pasti dia lapor. Nah, inilah yang akhirnya supaya tidak ramai di publik pro dan kontra. Nah, cepat selesaikan ya. Peran dari kuasa hukum LM itu berperan dong, silent dong, seperti apa menyikapi ini ya, supaya ini tidak naik ke meja hijau ya, menjadi persoalan RK di BAP, semua di BAP, tes DNA naik, kan ketahuan. Ini kan yang bau busuk ini kan pasti ketahuan. Ya udahlah, Rivalino, hati-hati Anda ya. Nanti Anda pun jadi memberikan keterangan palsu, memfitnah orang.
Orang LM tidak pernah manjat, dipanjat sama Yoyu yang sudah diselingkuhin. Ini hati-hati, nggak main-main ini ya. Netizen biar jelas nih ya, kasihan kita lihat LM ya. Bang, untuk kasusnya Lisa Mariana dan Ridwan Kamil, ada batas kadaluarsanya nggak nih Bang? Kita mau tahu nih netizen Bang. Oh, ini enggak. Ini bisa 12. Kalau pidana itu bisa 12 sampai 14 tahun. Tapi ini tidak. Ini kan belum setahun, baru beberapa bulan. Nah, ini pasti naik terus. Apa mau? Kasihan karir politiknya Pak RK ya. Nah, makanya saya pikir saya sebagai praktisi hukum selesaikan secara baik. Ya, kalau mau diselesaikan secara hukum, ya udah buka semua, beberkan. Mana yang fitnah, mana yang pencemaran nama baik, mana yang memang itu menjadi bukti hukum. Itu aja, gampang, simpel. Ini delik aduan, simpel sekali secara hukum. Ya, sekarang kita kembali ke Bang Anton Sihite, seorang politisi Partai Golkar nih. Ya, Bang Anton kan kenal nih banyak pejabat nih di pusat maupun di daerah Bang. Ini dunia perselingkuhan ini seperti apa ya Bang Anton? Kita netizen mau tahu nih gitu loh. Ya memang ini satu, kita bilang, permainan politik ya. Apapun nuansanya, ini nuansa politik. Karena di samping ini ada orang yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karta, satu-satunya buka. Gitu loh. Daripada dia menderita 14 tahun atau 10 tahun, lebih bagus dia menderita 1 tahun. Caranya seperti apa? Ya tentu mereka ini juga pasti punya orang-orang lah yang bisa memediasi. Kalau terus-terusan ini seperti ini akan menjadi bias dan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak ada keuntungan buat dia, tetapi secara politik ini dalam. Pak RK ini kan mantan gubernur, pejabat, kemudian juga beliau praktisi salah satu partai. Nah, dia harus menjaga nama baik itu. Satu-satunya itu ya tadi sudah ada tawar-menawar, kita lihat itu di media juga ya, tawar-menawar. Bahkan Bu RK bilang, wah ini pemerasan. Dia bilang seperti itu. Nah, tentu mungkin orang-orang dia sudah ada yang mulai memediasi supaya ini bisa reda, seperti apa yang disampaikan Pak Karta tadi itu. Kira-kira menyelesaikan ini tidak bisa sebelah, harus dua-duanya duduk bareng. Satu-satunya pengakuan secara ilmiah yang disampaikan mereka berdua ini tidak bisa, ya tes DNA. Tes DNA itu hasil terakhir. Tetapi kalau masih mereka mau mediasi bahwa ada mengaku kehilapan, ya saya kira ini bisa reda. Tapi dalam dunia politik, ini akan sangat bahaya. Karirnya Pak RK ini bisa habis sampai selama-lamanya bila ini dibiarkan menjadi konsumsi publik. Gitu. Saya kira seperti itu. Iya Bang Anton, pertanyaan saya belum dijawab nih tadi ya. Seberapa tahu nih Abang tentang dunia perselingkuhan di kalangan pejabat pusat maupun daerah? Ayo dong Bang Anton. Bang Anton kan seorang politisi, ini pasti tahu nih ya dunia perselingkuhan yang terjadi di kalangan orang-orang atas. Sebenarnya ini kan bukan barang baru di dunia selingkuh ya, tidak barang baru. Tapi siapa yang pintar menutupi, siapa yang pintar menyelesaikan, ini nggak teruak. Gitu. Tetapi apabila orang-orang ini tidak ada lagi harga diri mereka, sehingga ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, sehingga ke publik. Nah ini juga aib ini kan bukan untuk si pejabat pelaku tersebut, ini dampaknya keluarganya, anaknya, mitra dia selaku pebisnis atau pejabat. Ini tidak barang baru kalau hal-hal seperti ini, dan yang bisa dia selesaikan tidak sampai ke publik banyak bisa selesaikan. Jadi ini maksudnya Pak Anton ya, maksudnya ini saya tahu persis nih, beliau aja nggak mau ngomongin. Jangan piara kambing, makan sate, itu maksudnya. Nah, jadi mereka yang punya uang makanlah sate, jangan kambingnya dipelihara. Ya. Bang Anton,
adanya kasus Lisa Mariana versus Ridwan Kamil, apakah ini cuma pengalihan isu Bang, dari isu yang utama nih Bang, yaitu korupsi Bang? Gimana nih tanggapan Bang Anton? Rata-rata itu ada. Rata-rata itu ada. Maka saya bilang tadi tidak barang baru. Tapi sudah dijelaskan oleh Pak Karta barusan, janganlah piara kambingnya. Mari beli satenya. Sate ayam Bangkok, sate kambing, sate domba gitu. Karena ini nggak barang baru, kita nggak ini kok. Bahkan kita ada lihat belak-belakan ada sampai 3, 4, 5, tapi dia pintar menyelesaikan dengan baik. Gitu. Ya saya kira rekan media juga nggak barang baru seperti ini. Cuman kita dipancing-pancing. Namun yang tadi selesaikan dengan baik atau lakukan seperti apa disampaikan Pak Karta tadi itu, belilah sate kambing 10 tusuk, sate ayam 10 tusuk, selesai, bayar. Gitu? Tidak ada buntutnya, embel-embelnya ke belakang. Karena Bang Anton, saya potong. Bentar. Beliau ini politisi ya. Kalau saya praktisi hukum, makanya beliau agak ditahan bicara. Kalau saya bilang 12 orang pejabat, oknum pejabat, 9 itu doyan selingkuh. Ini dunia ya. Kita nggak kaget di kota-kota besar seperti itulah. Di desa aja juga ada dari 8 orang 2 orang tukang selingkuh, kawin sama ini segala macam. Nah ini beliau agak halus. Kalau saya sih jelas-jelas ini memang kerjanya orang yang berduit, bingung duitnya mau kemana. Nah, akhirnya dia beli kambing, dipiara kambing. Akhirnya ya seperti RK kan jelas anunya. Nah, motivasinya apa sih mereka Bang melakukan selingkuh? Nih tanya Pak Anton. yang kita lihat itu kan saya bilang ini sebenarnya bisa dibilang hiburan awalnya, iseng awalnya kan gitu. Tetapi diimbangin tadi dengan finansial tadi. Kalau sudah ada cuan ini, apapun kan bisa. Jadi Jakarta Bu, metropolitan ini ya, jam 2 beda, jam 4 beda, jam 8 beda, itu sudah barang baru. Tapi yang tadi saya bilang, dunia seperti apa yang kita bahas, hampir rata-rata semua. Tetapi mereka pindah-pindah untuk bisa menutupi. Nah, terkait pokok masalah tadi, RK itu ya mungkin jadi kepleset. Kalau dia dari awal ini bisa diselesaikan dia, seperti apa yang kita lihat di media yang dia suara by phone itu, mereka ada kesepakatan sebenarnya dari sekian masuk angka tinggi lalu dia jawab, wah ini pemerasan dong. Ini kan berarti sudah ada nego. Jadi saya kira peringatan ini buat para politisi, pejabat, janganlah sampai terjadi hal-hal seperti ini yang juga merugikan semua. Artinya saya sebut semua itu ya keluarga, nama baiknya yang sudah dibangun mungkin 30-40 tahun, rusak gara-gara sate kambing kan tidak baik. Nah, ini saya kira tambahan dari saya. Seperti apa pertanyaan dari teman media tadi itu, ya itu saya kira. Jadi gini, ini media kan kerjanya tukang goreng-goreng. Ya pasti ya. Jadi ya terakhir nih saya bilang, jangan suka iseng ya. Kalau iseng inilah kejadiannya. Maka emak-emak di rumah ya, ibu-ibu, bagaimana membuat suami tidak akhirnya iseng-iseng di luar. Yang Ibu RK sendiri udah sedemikian baiknya, sedemikian santunnya, sedemikian sayangnya sama RK bisa kepleset. Nah, umumnya laki-laki doyan plesetan ya. Oke, jadi itu saya ingatkan ya, RK selesaikan dengan LM secara baik seperti apa supaya ini tidak menjadikan konsumsi publik yang viral akhirnya merugikan RK sendiri karena udah kasus korupsinya yang 70M dari rumahnya diambil, belum lagi yang lain-lain persoalan-persoalan baru. Nah ini saya pikir diselesaikan supaya karirnya bisa pulih kembali. Saya pikir itu demikian. Terima kasih.